Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Tracy Fareli. Di video kali ini aku akan bahas beberapa latihan soal mengenai usaha dan energi fisika kelas 10 semester 2. Jadi di SMP ini kita udah pernah belajar, tapi di SMA kita belajar lagi, tapi bentuknya lebih susah tentunya. Tapi nggak susah-susah banget kok. Jadi di sini aku akan ngajarin teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Nah, buat teman-teman, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini, semangat ya belajarnya. Jadi langsung aja kita masuk ke latihan soalnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini ada sebuah benda diberi gaya F sebesar 100 Newton dan bergerak sejauh 5 meter. Itu artinya untuk mencari usahanya langsung aja F kali S. Jadi 100 dikali 5, ya 500 joule. Gitu aja. Ini masih pemanasan. Yang kedua, balok bermasa 2 kilogram berada di atas permukaan yang licin, artinya nggak ada gaya gesek. Didorong dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Usahanya dalam 5 sekon berapa ya? Oke, kalau rumus usaha itu kan F kali S ya. Nah, cara cari F, cara cari S-nya gimana ya kira-kira ya? Oke, kita tulis dulu rumusnya. Nah, dari keadaan diam, itu artinya dia nggak punya kecepatan. Jadi V0-nya itu 0. VT-nya berapa ya kira-kira? Nah, di sini aku saranin banget untuk menggunakan rumus yang ini. Daripada kita menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Jadi kita harus nyari dulu VT-nya berapa. Nah, jadi daripada ribet ya pakai ini aja deh. V0-nya kan 0, jadi ya udah nggak usah dihitung. Langsung setengah T kuadratnya dimasukin A dan T-nya, dapat 25 meter. Nah, sekarang kita udah dapat S-nya. Oke, kita tulis dulu ya, biar jelas. Nah, sekarang kita mau nyari F-nya. Ya, ini berhubungan, kalau misalnya gerak pasti berhubungan dengan Newton. Jadi kita pakai hukum 2 Newton. Nanti kita akan dapat F-nya berapa. Tinggal masukin M dan A-nya. Nanti F-nya dapat 4 Newton. Lalu kita tinggal masukkan 4 kali 25 ya 100 Joule. Kita dapat usahanya deh. Selanjutnya, sebuah balok ditarik dengan gaya F120 membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, for your information, ini vertikal dan ini horizontal, oke? Horizontal itu garis cakrawala gitu ya, yang garis pembagi antara langit dan bumi maybe, atau air, laut. Nah, ini kita gambar dulu nih lantainya guys. Sama baloknya, kemudian ada gaya 30 derajat terhadap horizontal, kayak gitu ya gambarnya. Kemudian jarak yang dia tempuh itu 10 meter. Nah, kalau udah kita tinggal cari W-nya, tapi nggak sesimpel F kali S. Kita harus lihat bahwa usaha itu menggerakkan benda kan. Nah, usaha itu harus searah dengan si gerak benda itu. Jadi kita harus pakai rumus yang F cos theta. Nah, ini sekedar information lagi. Kalau misalnya kita dekat sudut, kita namain X cos. Kalau misalnya kita jauh dari sudut, ya kita pakai sin. Ini ada gambar kedua. Ya, kalau dekat dengan sudut cos, jauh dari sudut sin gitu. Gampangnya gitu ya kalau dari aku sendiri. Jadi kalian gak usah bingung, ini pakai sin atau cos ya? Ya, lihat aja yang mana yang jauh, yang mana yang dekat gitu. Kemudian ada W sama dengan F kali S. Ya, F cos X, F cos theta ya. Jadi 120 dikali cos 37 itu 44 per 5, kemudian dikali 10 yaitu jaraknya. Nanti kita akan ketemu, wah berapa nih W-nya nih? 120 kali 4 kali 2 ya 960 joule. Next, ini ada soal grafik. Wah, menyeramkan. Enggak, ini nggak menyeramkan teman-teman. Jadi kalau misalnya grafik kayak gini, kita disuruh cari usaha, grafiknya itu bentuknya S dan F, kita tinggal kaliin sebenarnya, sama seperti kita mencari luas suatu bangun datar. Oke, itu kalau misalnya yang pertama jaraknya 0 sampai 12 meter. Oke, berarti kita tinggal ini. Oke, aku copy dulu ya, copy ulang dulu grafiknya. Nah, aku mau bold nih biar teman-teman lebih paham. Jadi 0 sampai 12 itu kita membentuk sebuah bangun yaitu trapesium. Apa yang kita lakukan dengan trapesium? Kita mencari luasnya. Itu adalah cara untuk mencari usaha. Nah, luas trapesiumnya berapa tuh? Alas tambah atap dikali tinggi per 2. Nanti kita akan dapat usahanya.
Oke, udah dapat ya. Sekarang yang B, 0 ke 9. Nih, kalau aku copy lagi grafiknya, kemudian kita lihat ya, 0 sampai 9 itu membentuk bangun datar sebuah persegi panjang. Berarti luas persegi panjang, panjang kali lebar, yaitu panjangnya 9, dan lebarnya itu 6, jadi 9 kali 6, 54 joule. Kemudian yang ketiga adalah 9 sampai 12. Oh, ini lebih gampang lagi teman-teman kalau misalnya kalian lihat ya. Itu udah jelas banget adalah segitiga siku-siku. Berarti alas kali tinggi pendua ya. Alasnya dari 9 ke 12 berarti 3, tingginya itu 6. Berarti hasilnya itu 9 joule. Nah, ini juga bisa dengan cara lain, yaitu yang trapesium dikurangi yang persegi panjang. Jadi 63 kurang 54 hasilnya juga bakal 9 joule gitu. Oke, lanjut ya. Sebuah mobil bermasa 5 ton bergerak dengan kelajuan 72 km per jam mendekati lampu merah. Tentukan besar gaya pengeremannya agar mobil ini berhenti ya saat dia berjarak 100 meter. Oke. Jadi ini kita ubah dulu ke satuan internasional. Dari ton ke kilogram, ini kilometer per jam ke meter per sekon. Cara gimana? Ya, kalau kilometer per meter itu kan 1000. Kalau jam ke sekon itu 3600. Itu kenapa per? Karena dia kilometer per jam, meter per sekon. Jadi kita harus kasih per. Sama dengan yang meter per sekon ke kilometer per jam ini, dia kan meter ke kilometer 1 per 1000 dibagi 1000 kan. Nah, yang sekon ke jam ini 3600 juga, tapi ini dibagi 1 per 3600 ya. Kalau kalian bisa lihat kesimpulannya adalah dibalik ya. Jadi kalau kilometer per jam ini 1000 per 3600, itu nolnya bisa dicoret. Nah, hasilnya ini 20 meter per sekon. Nah, kalau udah, apa yang kita lakukan? Nah, mobil ini berhenti, artinya kecepatan ini menjadi 0, VT-nya 0. Tapi waktunya berapa sih? Nah, kita kan nggak tahu ya waktunya berapa. It's okay. Kita pakai rumus W sama dengan E delta EK. Jadi, kinetik akhir dikurangi kinetik awal, terus itu kita masukin aja angkanya. Nah, ini aku keluarin setengah M-nya supaya lebih gampang untuk menghitungnya. Nah, kita dapat setengah kali 5000 dikali VT-nya 0, berarti 0 ya. Kalau V0-nya 20, dikuadratin 400. Nah, itu jelas ya. Nah, yang ditanya ini adalah besar gaya, bukan usaha. Jadi jangan lupa bahwa W ini adalah F kali S. Jadi ini dikali ya. Kemudian kita masukkan S-nya. S-nya itu kan 100. Nah, ini tinggal dicoret 0-nya. 0 dicoret-coret, berarti kita dapat nih besar gaya agar mobil tersebut bisa berhenti adalah minus 10.000. Kenapa minus? Karena dia gaya pengereman. Jadi wajar dong ya minus, karena pengereman ini melawan arah gerak. Jadi si mobil ini bisa berhenti gitu. Nah, tapi aku ada cara dua nih. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai usaha energi, ini ada cara yang kedua. Ini kita menggunakan GLBB ya, karena ini ada pengereman, artinya dia ada gerak diperlambat, GLBB diperlambat. Jadi yang pertama itu cari perlambatannya, cari A-nya. Nah, kemudian ya menggunakan rumus yang ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Ya. Kemudian S-nya ini kenapa nggak dipakai rumus yang ini ya? Kita kan nggak tahu waktunya, jadi kita nggak pakai rumus itu. Hilangkan rumus itu, kita pakai ini aja. Jadi VT-nya ini 0, nah, makanya 2AS-nya aku pindahin gitu. Nah, kalau misalnya dimasukkan angkanya, kita dapat perlambatannya. Kenapa dia minus? Karena dia pengereman. Jadi dia melawan arah gerak, membuat dia semakin lambat gitu kan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita ini akan menggunakan rumus F sama dengan M kali A. Jadi F-nya ini dimasukin M-nya dan A-nya, hasilnya sama-sama 10.000 Newton gitu. Kok bisa? Kenapa gayanya bisa gaya pengereman? Karena yang kita pakai ini perlambatan pengeremannya ini. Jadi kalau misalnya kita hitung, yang kita dapatkan adalah gaya pengeremannya gitu loh. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Next question ini gampang banget ya, pendek dan gampang. Yang pertama ada gaya 50 Newton, kemudian jarak sejauh 15 meter alias S, dan T-nya ini 3 sekon.
Kalau daya itu ada dua rumus. Yang pertama F dikali V alias gaya kali kecepatan, yang satu lagi itu W per T, usaha dibagi waktu. Nah, F kali V ini dapat dari mana? Jadi ini aku jabarkan ya. W ini F kali S per T, ya kan, kalau gaya. Nah, ini kalau S per T-nya kita gabungkan, ini adalah rumus dari kecepatan, GLBB. Jadi kalau misalnya ada soal dipercepat atau diperlambat, itu akan GLBB. Kita nggak boleh pakai rumus F dikali V ya. Jadi ini hanya untuk yang benda bergerak secara konstan gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan di sini adalah kita boleh pakai rumus F kali V juga, boleh pakai rumus W per T. Tapi di sini aku memilih untuk menggunakan W per T. Next question boleh di-pause dulu untuk membaca soalnya. Oke, masanya 3 kg, jatuh bebas. Oke, dari ketinggian 4 meter, kemudian dia masuk ke pasir sebelum sampai dia berhenti itu 6 cm jaraknya. Tentukan gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Oke, mungkin kita bingung ya kalau misalnya ketemu soal kayak gini. Cuma pesan aku di sini jangan bingung. Aku mau ajarin kalian. Jadi gini, dia ngomongin ketinggian ya. Jadi berhubungan dengan gravitasi ya kalau ketinggian. Ini aku ada dua cara. Yang pertama ini berhubungan dengan EP. W ini usaha itu sama dengan min delta EP. Ya, kapan-kapan aku bahas deh kenapa dia bisa min delta EP. Tapi intinya aku kurang min di sini. Nah, jadi EP awal dikurangi EP akhir, nanti MGH dikurangi MGH kan. Nah, EP awal itu kan sebelum dia jatuh bebas. Nah, ketinggiannya ini 4 meter. Jadi MGH kan 3 dikali 10 dikali 4. Kemudian yang akhir ini dia kan EP-nya 0. Kenapa 0? Karena dia ada di dasar tanah gitu. Jadi hasilnya ini usahanya 120 joule. 120 joule ini digunakan untuk menembus si pasir ini sejauh 6 meter. Jadi kalau misalnya kita mau cari itunya, ya min Fg dikali S sama dengan W. Kenapa minus? Karena dia perlambatan. Jadi benda ini bisa berhenti gitu. Makanya kita menggunakan rumus W sama dengan min F dikali S. Habis itu tinggal dipindah ruas aja, nanti kita dapat 2000 Newton. Oke, lanjut ke cara 2 juga. Ini kan diperlambat ya, artinya berhubungan dengan GLBB juga seperti soal sebelumnya. Jadi aku mau cari dengan GLBB nih. Nah, dia jatuh bebas, artinya dia kecepatannya pada awal itu 0 gitu. Kemudian di situ ada V aksen, aku lambangkan dia ketika dia ingin mengenai pasir, kecepatannya V aksen, kemudian ketika dia berhenti di pasir, VT sama dengan 0. Jadi dari 0 ke V aksen ke 0 lagi gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita tuh harus nyari V aksennya dulu. Nah, V aksennya, nah rumusnya ini akar 2GH. Dapat dari mana? Ya ini dasarnya dari sini ya. Bisa dilihat prosesnya. Pas jatuh bebas ini kecepatan awalnya 0. Jadi V0 kuadratnya ini adalah 0. Jadi kita tersisa VT kuadrat sama dengan 2AS. Nah, VT kuadrat ini adalah V-nya. Jadi kuadratnya kita pindahkan jadi akar 2GH. Kenapa A bisa gravitasi? Karena dia jatuh bebas. Kemudian kenapa S-nya itu H? Karena dia ketinggian gitu kan. Kita dapat nih V aksennya udah. Kemudian kita akan mencari perlambatan ketika dia mengenai si pasir ini sampai berhenti gitu. Oke, maaf di sini agak ketutup watermark ya dari video prof. Tapi intinya prosesnya seperti ini. Nanti kita akan dapat hasilnya. Yaitu min 2000 per 3 meter per sekon. Ini pecahan gak apa-apa, tapi kalau teman-teman mau koma juga gak apa-apa. Tapi ini aku saranin ya, aku lebih suka pakai pecahan sih. Nah, hasilnya sama. Jadi gitu prosesnya. Teman-teman boleh pause dulu untuk memahami pembahasan dari cara kedua ini sebelum kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ada soal menarik nih, lumayan panjang. Wah, menakutkan? Enggak. Ayo kita kerjain bareng-bareng ya. Ini ada 2 pertanyaan. Sebelumnya aku gambar dulu bidang miringnya. Teman-teman boleh pause dulu untuk membaca soalnya.
Jadi yang pertama ini ada bidang miring kasar, artinya dia punya gaya gesek. Kemudian bawahnya ini ada pegas. Nah, jadi si balok ini akan dilepas dan menekan si pegas ini. Nah, bidang miring tentunya ada sudut ya, 37 derajat di soal. Kemudian dia itu dilepas saat jaraknya itu 50 cm dari ujung pegas. Jadi gambarnya ada di yang gambar pertama. Kemudian pegas ini tertekan ya, kena mental dia sejauh 20 cm alias 0,2 meter. Seperti itu gambar kedua. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah dia meluncur dari keadaan diam ya. Artinya kecepatannya di saat yang pertama ini 0, V-nya 0. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bidang miring kasar, F geseknya ini berapa yang ditanya itu. Nah, jadi caranya gini, kita menggunakan konsep usaha dan energi. Jadi perhatikan di sini, aku mau jelasin dulu sebentar. Jadi di gambar pertama ini, si balok ini kan meluncur ya, searah 37 derajat. Nah, kemudian di gambar kedua ini, dia itu menekan, setelah menekan kan dia naik ya, berarti arah yang gambar kedua itu ke atas. Nah, jadi dari gambar pertama ini, si balok ini mempunyai energi potensial dan kinetik. Kemudian dia turun, dia menekan pegas itu. Ketika menekan pegas, segala energi yang ada di benda ini, potensial dan kinetik ini akan berubah jadi energi potensial pegas. Kemudian di gambar yang kedua, ini energi potensial pegas lah yang membuat berubah lagi jadi energi kinetik dan potensial gitu. Nah, sekarang kita cari F geseknya. Ini WNK itu usaha non konservatif ya. Ini emang rumus mati sih sebenarnya. Jadi WNK ini adalah delta EK ditambah delta EP. Nah, kita lihat ya kondisi awal dan akhir di gambar pertama. Jadi WNK ini kan FG dikali S sama dengan delta EK, berarti EK akhir dikurangi EK awal. Kemudian delta EP juga delta EP itu akhir dikurangi awal juga. Nah, kalau misalnya pada keadaan awal dia diam, artinya dia nggak punya kinetik dong ya. Saya mau ngingetin kembali ya, sifat dari energi ini tidak dapat musnah atau diciptakan, tapi bisa berubah. Jadi, apakah ada kinetik ketika dia menekan pegas? Jawabannya tidak ada, karena si energi kinetik ini udah berubah jadi potensial pegas. Jadi kalau misalnya kita tulis ya, delta EK sama dengan 0. Karena awal nggak ada karena diam, akhir juga nggak ada karena dia udah berubah jadi potensial pegas. Jadi energi potensial akhir itu adalah energi potensial pegas dikurangi energi potensial benda yang ada di posisi atas ketika dia masih diam. Jadi inget ya, semua energi ketika udah nyampe di posisi akhir di gambar pertama, dia semua berubah jadi energi potensial pegas gitu. That's why ketika dia mencapai pegas, dia nggak ada kinetik, nggak ada potensial benda lagi, adanya potensial pegas gitu. Di sini aku mau jelasin. X-nya dapat dari mana? X-nya dapat dari pemendekan si pegas ini, yaitu 20 cm ya. Berarti 0,2 dikuadratin ya 0,04 atau 4/100. Nah, sekarang pertanyaannya hanya ini berapa? Hitung dari atas ke bawah itu atau dari atas sampai pegas doang? Jawabannya ini sampai pegas doang. Ya. Karena dia ini bergerak dari atas sampai ke pegas dia nggak punya potensial lagi karena udah berubah jadi potensial pegas, bukan potensial benda lagi. Makanya kita hitungnya tuh dari atas sampai si pegas doang, bukan dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi kalau kita mau cari H ya 0,5 sin 37. Kenapa sin? Karena dia di depan sudut ya. Nah, ini coret-coret, kalian bisa hitung sendiri dan nanti akan dapat hasilnya, yaitu berapa tuh? 0,8 Newton. Itu F geseknya. Untuk jawaban A itu 0,8 Newton ya. Kemudian yang B, kecepatan balok ketika meninggalkan pegas. Sekarang kita lihat ke gambar yang kedua. Nah, tapi di sini sepertinya aku ingin gambar lagi ya sebagai kondisi ketiga. Nah, jadi kondisi ketiga ini
aku gambar karena dia arahnya naik, supaya teman-teman lebih mudah dalam mengimajinasikan si balok itu dalam bentuk gambar. Oke, sekarang yang B ini kita hanya melihat gambar kedua dan gambar ketiga, saudara-saudara. Oke. Nah, di sini konteksnya sudah berbeda lagi. Jadi sekarang gantian. Yang awal ini hanya ada potensial pegas. Jadi dia dari pegas ke atas gitu loh, bukan dari atas ke pegas lagi kayak yang soal tadi. Sekarang gantian dia. Yang energi awal hanya ada potensial pegas. Setelah dia dinaikkan, ya, dia menekan pegas nih. Dia menekan, kemudian dia naik. Kenapa bisa naik? Karena potensial pegas ini mendorong mereka. Jadi energi potensial pegas ini berubah menjadi energi kinetik yang membuat dia naik, sekaligus energi potensial juga ya. Nah, jadi kita bisa hitung di sini ini sebenarnya caranya sama aja. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi kita tulis W non konservatif sama dengan delta EK tambah delta EP. Nah, sekarang ingat, lihat nih gambar kedua dan ketiga. Yang pertama udah abaikan ya. Oke, kita masukkan rumusnya FG dikali S. Nah, ini kan EK akhir dikurangi EK awal. Nah, EK akhir ini bukan 0 lagi, karena dia udah naik kan. Jadi ya gitu. Dia naiknya ini berapa, kecepatannya ini yang kita cari. Gitu. Dikurangi dengan berapa? Energi potensial awal, kinetik awalnya ini 0, karena dia sudah, yang tadi aku bilang tadi, dia hanya ada potensial pegas. Jadi kinetiknya 0, oke? Nah, kemudian potensial ini, potensial akhirnya itu kan tetap aja MGH ya, karena dia udah naik nih. Nah sekarang hanya ini bukan 0,5 sin 37 lagi. Berapa? Dia ini kita lihat ya, energi potensial pegas ini hanya terjadi ketika penekanan pegasnya ini 0,2 meter. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hitung potensial pegasnya, ini yang ditanya adalah kecepatan balok ketika meninggalkan pegas. Pertama aku mau pengen kasih tahu nih, ketika dari awal ini balok dan pegas ini saling tidak menempel atau mengikat satu sama lain. Jadi mereka adalah dua benda yang terpisah, hanya berinteraksi karena gaya, maksudnya energi. Nah, jadi yang kita gunakan di sini bukan 0,5 lagi, melainkan 0,2 sebagai perpindahan si balok ini. Jadi ketika pegas ini, balok ini naik, pegas ini nggak ikut ketarik kan ya, karena yang seperti aku bilang tadi, mereka nggak menempel, mereka dua benda terpisah. Jadi ketika pegas sudah naik lagi, dia hanya bisa naik sejauh 0,2 meter alias penekanan dia. Nah, baloknya ini akan meninggalkan pegas pada jarak 0,2 meter. Gitu ya, paham? Nah, semoga paham. Kalau misalnya kurang paham, boleh diulang lagi, dicerna lagi, supaya bisa memahami konsep ini. Jadi yang aku bikin segitiga itu kecil di situ, karena emang hanya segitu doang gitu. Jadi hanya ini, kan sudutnya 37 ya, jadi 0,2 sin 37 gitu. Kemudian energi potensial awalnya, ya yang aku bilang tadi, ya sama kayak tadi, yang ada di awal itu hanya potensial pegas, jadi setengah ke X kuadrat gitu ya. Habis itu kita tinggal masukin aja angka-angkanya gitu. Yang kita cari adalah V-nya, jadi V kuadrat yang nggak usah kita masukin gitu, tetap V kuadrat gitu. Nah, dihitung-hitung itu saya nggak jelasin gimana cara hitungnya, karena sebenarnya ini relatif sih, cara kalian hitung bagaimana, yang penting hasil akhirnya ini nanti sama gitu. Jadi hasil akhirnya ini akar 6 meter per sekon. Nah, aku terus ulang biar lebih jelas ya. Oke, cukup sekian video mengenai latihan usaha energi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe, atau mungkin komen dan share. Bye-bye.